Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meli Rifatul Lailia dengan NIM 210343. Di sini saya akan menganalisis kasus untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Humaniter Internasional dengan dosen pengampu Ibu Heni Rohaini SMA. Nah, adapun kasus yang akan saya analisis yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perang dalam perspektif hukum humaniter internasional. Nah, dalam hal ini studi yang akan saya pakai yakni studi kasus tawanan perang anak Palestina oleh Israel. Tentu kasus Palestina dan Israel masih cukup memanas ya dan masih booming, dan sampai sekarang perang itu masih berlanjut. Nah, dalam pembahasan kali ini, dalam video kali ini yang akan saya bahas atau yang saya paparkan itu ada 5. Yang pertama terkait metode penelitian yang saya pakai, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel dalam hal ini mengacu pada Konvensi Jenewa 3 tahun 1949 di mana dalam pasal 105. Yang keempat, sumber hukum yang digunakan dari hukum humaniter internasional. Dan yang kelima, kesimpulannya. Oke, baik. Untuk yang pertama, terkait metode penelitian yang saya pakai. Metode yang saya pakai yakni dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Nah, adapun teknik penemuan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kemudi pustaka. Artinya, saya mengacu pada perundang-undangannya seperti tadi yang telah saya jelaskan, pendekatan kasusnya yakni kasus antara Israel dan Palestina, dan yang ketiga yakni pendekatan konseptualnya. Yang kedua yakni hasil dan pembahasan. Nah, teman-teman, sebelum saya ke hasil pembahasan terkait analisis Palestina dan Israel, kita akan sedikit membahas terkait hukum kemanusiaan internasional terlebih dahulu. Hukum perlu diketahui teman-teman, hukum kemanusiaan internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah lintas batas antara negara. Hukum kemanusiaan ini lahir dalam kerangka lebih untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang atau konflik bersenjata. Jadi dapat dipahami bahwa sebenarnya kemunculan hukum kemanusiaan internasional ini atau hukum humaniter internasional ini sebagai akibat adanya pembicaraan gitu terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik senjata atau perang yang membabi buta, tapi tanpa mengedepankan prakarsa kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara memberi atau aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang itu sendiri. Sebenarnya pada hakikatnya peraturan-peraturan hukum yang melindungi hak-hak anak yang ada di daerah konflik bersenjata itu sudah diatur. Ini ada 3 aturannya. Yang pertama itu Konvensi Jenewa tahun 1949, yang kedua Resolusi Majelis Umum nomor 2454 yang menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah Internasional atau ICRC yang ke-12 di Wina, dan yang ketiga Konvensi Hak Anak. Nah, untuk hasil analisis saya dalam hal ini menunjukkan bahwa yang pertama, perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak korban perang antara Israel dan Palestina ini berupa kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup seharusnya ya, pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwasannya Israel ini melanggar HAM yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Nah, pihak PBB beserta negara yang terlibat Konvensi Jenewa 1949 seharusnya bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak tersebut. Nah, tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan, itu yang pertama dan yang paling utama ya. Dalam hal ini, negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka.
Lalu yang kedua, sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atau International Criminal Court agar dapat langsung diinvestigasi. Dan apabila investigasi ini memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ini ya, maka proses pengadilan dapat dijalankan sehingga sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional yaitu hukuman penjara yang dapat melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup. Nah, pembahasan yang ketiga ini terkait perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel. Yang dilakukan oleh pihak Israel ini sudah diatur sebenarnya di Konvensi Jenewa 3 tahun 1949. Di dalamnya diatur di dalam pasal 105 yang bunyinya yang pertama, aturannya itu mengenai tawanan perang berhak mendapatkan bantuan dari salah satu kawan tawanannya, mendapat pembelaan dari advokat atau penasihat hukum yang dipilihnya sendiri atas pemanggilan saksi-saksi, dan bila dianggap perlu atas jasa orang yang berwenang, penerjemah. Ia harus diberitahu mengenai hak-hak ini oleh negara penahan pada waktunya sebelum persidangan. Yang kedua, apabila tawanan perang ini dapat menentukan pilihannya, maka negara pelindung harus mencarikannya seorang pembela atau penasihat hukum dan mempunyai waktu sekurang-kurangnya 1 minggu untuk melakukan hal tersebut. Artinya, negara penahan atas permintaan harus menyerahkan kepada negara tersebut daftar orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan penahanan apabila tawanan perang atau negara pelindung hukum. Maka negara penahan harus menunjuk seorang advokat atau penasihat hukum yang kompeten untuk melakukan pembelaan. Itu yang kedua ya. Nah, untuk yang ketiga, advokat atau penasihat hukum yang melakukan pembelaan atas nama tawanan perang mempunyai waktu sekurang-kurangnya itu 2 minggu sebelum dimulainya sidang. Jadi kalau tadi itu 1 minggu, yang sekarang itu 2 minggu. Nah, serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk persiapan pembelaan terdakwa. Ia boleh khususnya dengan bebas mengunjungi terdakwa dan mewawancarainya secara pribadi. Ia juga dapat berunding dengan saksi manapun untuk pembelaan termasuk tawanan perang. Ia akan memperoleh manfaat dari fasilitas-fasilitas tersebut sampai jangka waktu banding atau petisinya berakhir. Yang keempat, rincian dakwaan atau dakwaan yang harus diadili oleh tawanan perang serta dokumen-dokumen yang pada umumnya diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang yang berlaku di Angkatan Bersenjata Negara Penahan harus dicantumkan. Artinya, dikomunikasikan kepada terdakwanya terlebih dahulu atau tahanan perangnya dalam bahasa yang dapat dimengertinya. Artinya, boleh memakai terjemah jika si tawanan ini tidak mengerti bahasa di daerah atau negara tersebut. Komunikasi yang sama dalam keadaan yang sama harus disampaikan kepada advokat atau penasihat hukum yang melakukan pembelaan atas nama tawanan perang. Artinya peran terjemah di sini juga sangat penting. Yang kelima, wakil-wakil negara pelindung berhak menghadiri persidangan kasus tersebut. Nah, jadi wakil-wakil negara pelindungnya ini berhak saat ada sidangnya berhak untuk hadir di persidangannya. Tapi ada pengecualian untuk hal itu. Kecuali dalam hal-hal yang luar biasa, persidangan ini atau persidangan tersebut dilakukan secara tertutup. Artinya wakil-wakil negara pelindung tidak berhak untuk menghadirinya karena dilakukan dalam tertutup. Nah, dalam hal demikian negara penahan harus memberitahukan hal tersebut kepada negara pelindung. Meskipun negara pelindung ini tidak bisa menghadiri sidangnya, tapi harus diberitahukan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk yang keempat terkait sumber hukum yang digunakan dari hukum humaniter internasional. Nah, sumber hukum yang digunakan dari hukum humaniter internasional ini ada pertama Konvensi Jenewa 1949, yang kedua Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan 1977. Nah, untuk Konvensi Jenewa 1949 itu mengatur terkait hak personnya, hak people-nya, hak manusianya atau hak sipilnya. Dan untuk Konvensi Den Haag-nya mengatur terkait senjatanya, dan Protokol Tambahan 1977 itu juga ada aturan terkait konferensi atau yang mengatur terkait hak-hak anak. Nah, dan yang kelima yang akan saya sampaikan adalah terkait kesimpulan dari pembahasan penelitian ini. Nah, dalam pembahasan ini saya mengambil 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yakni pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif hukum kemanusiaan internasional adalah perlindungan berupa kehidupan yang layak
bagi anak-anak ini gitu loh, meskipun mereka itu masuk ketawanan ya. Misalnya apa? Seperti mendapatkan atau memperoleh asupan makanan yang cukup, artinya tidak kekurangan makanan gitu, pakaian serta perawatan medis atau tentang kesehatan lah ya, dan tempat tinggal yang layak ya. Dan hal ini juga tertuang jelas dalam Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang. Kesimpulan yang kedua, perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh Israel ini sebenarnya sudah tertuang dalam titik 5 yang menyatakan pada itu perlindungan dari wanita dan anak-anak di dalam darurat. Nah, artinya tindakan tertentu serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dijadikan tawanan perang. Nah, untuk selanjutnya mengenai sanksinya telah diatur dalam pasal 91 Protokol Tambahan tahun 1977 yang menyatakan bahwasannya untuk memberi sanksi berupa ganti rugi dan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya. Jadi dalam hal ini seharusnya Israel itu sudah mendapatkan sanksinya yang seharusnya dia memberikan ganti rugi ya terhadap Palestina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.